Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wedding Videography Mastery. Oke, sekarang kita mulai modul yang pertama, yaitu Wedding Videography. Di Wedding Videography itu ada dua materi, yaitu alur kerja videographer wedding dan yang kedua directing. Sekarang kita bahas alur kerja videographer wedding. Jadi sebelum kerja, kalian harus persiapan sebelum acara. Nah, ini kalian harus siapkan H-1 ya, atau malamnya lah, misalkan acara pagi, malamnya kalian harus siapkan. Yang pertama, cek kembali jadwal dan rundown acara yang sudah disepakati dengan klien. Kalian bisa WA kliennya dulu apakah beneran besok. Soalnya kadang-kadang miskom, misalkan salah bulan gitu-gitu, takutnya seperti itu. Kalian udah datang ke sana ternyata bukan jadwalnya. Kan kamu jadi buang-buang waktu. Yang kedua, siapkan gear lengkap dari kamera, lensa, baterai, kartu memori, audio recording, mic, tripod, gimbal, drone jika perlu. Di sini nggak semua alat yang saya tulis di sini tuh disiapkan ya. Fleksibel tergantung kalian pakai alat apa aja. Misalkan job kecil-kecil kan nggak mungkin kita bawa gimbal, drone dan lain-lain seperti itu. Nah, minimal banget itu kamera, lensa, baterai, kartu memori, terus recording ya, itu minimal wedding videographer bawa itu. Kemudian yang ketiga, cek fungsi alat. Nah, kalian harus cek baterainya sudah penuh belum. Baterai cadangan harus ada ya. Kemudian memorinya sudah kosong belum. Dikosongin dulu. Kemudian setting kamera sesuai kebutuhan. Nah, yang di sini di persiapan sebelum acara kalian harus setting resolusinya dan frame rate-nya. Kemudian nanti setting basic kameranya di lokasi ya, seperti white balance dan segitiga exposure, setting di lokasi. Yang keempat, brief singkat dengan tim. Jika kalian kerjanya kelompok ya, harus bring pembagian tugasnya. Nah, masuk ke hari H atau kedatangan dan setup. Nah, yang pertama, kalian harus datang lebih awal, minimal 1-2 jam sebelum acara dimulai. Kenapa harus 1 jam atau 2 jam sebelum acara kalian harus sampai di lokasi? Nah, ini untuk mengantisipasi misalkan kalian kendaraannya bocor atau ada problem kendaraannya. Jadi kalian masih ada waktu buat ke sana tanpa motor kalian. Misalkan motor kalian ditaruh di bengkel dulu, terus ngecek gitu-gitu. Selain itu juga sebelum acara dimulai kalian bisa nanti ambil dekor cincin, gaun, atau footage kosongan ya, istilahnya seperti itu. Yang kedua, survei lokasi untuk menentukan posisi gambar yang terbaik. Nah, ini misalkan kalian sudah sampai lokasi ya, kalian bisa survei lokasi-lokasi nanti pengambilan gambar di outdoornya di mana. Nanti misalkan ada persiapan cowok dan persiapan cewek. Cewek biasanya kan di make up sama di outdoor juga. Nanti misalkan kalian udah tahu, wah nanti di sini lokasinya bagus nih, kayak gitu, jadi nanti bisa diarahkan. Yang ketiga, kamu harus set up kamera, audio di titik strategis, terutama untuk ijab kabul. Kalian harus tahu meja akadnya posisinya gimana. Nah, misalkan ini masih bisa arahkan ke backgroundnya ke dekor, di depan dekornya, jadi nanti shootingnya belakangnya dekor. Kalau nggak bisa ya biasanya kan ada aturan-aturan di daerah tertentu. Jadi kalau misalkan ada aturan-aturan seperti itu ya manut saja. Kemudian audio nih, audio kalian harus colokan di mixer ya. Modul audio ini nanti ada di teknis videografi. Nah, yang keempat nih, ambil footage detail dekorasi, cincin, gaun, undangan, lokasi acara, dan lain-lain. Ini istilahnya ngambil kosongan ya, ngambil footage kosongan. Dan kemudian pengambilan gambar tahap acara. Nah, ini momen ya. Sesi persiapan. Nah, sesi persiapan ini misalkan lagi di make up, kalian ambil detail make up-nya, terus ambil weight-nya. Pakai satu kamera sebenarnya bisa. Aku biasanya pakai satu kamera. Tinggal maju mundur aja. Kemudian nanti pengantin cowok mengenakan busana, misalkan jasnya di kayak gitu. Kemudian megang jam, diambil detailnya jamnya, terus jalan. Atau momen keluarga. Nah, misalkan si cowoknya pakai jas terus dirapin sama bapak ibunya, kayak gitu-gitu, nanti diambil. Yang kedua, acara utamanya apa? Akad nikah, pemberkatan atau resepsi budaya masing-masing. Untuk acara-acara seperti ini kalian ngambilnya candid semua ya, karena momen kalian nggak perlu mengarahkan. Jadi di sini cuma ambil candidan, bisa diambil dari wide, medium, close up. Kalian
tinggal pindah-pindah tempat, ngambilnya klip-klip aja, misalkan 5 detik, 10 detik gitu pendek-pendek. Yang ketiga, sesi foto keluarga, dokumentasi keluarga tamu. Nah, nanti ada sesi foto keluarga, kalian ngambil candid juga dari samping, dari depan, terus misalkan mau di pose, boleh dada ke kamera, atau bilang sah gitu bareng-bareng. 1, 2, 3, sah. Kemudian yang keempat, ada pesta, resepsi, dokumentasi acara hiburan, dan tari. Nah, biasanya ada acara-acara tari seperti itu, kalian rekam. Ini candid juga. Ambil klip-klip bagiannya. Atau ada hiburan, band nyanyi atau videonya, diambil sedikit-sedikit. Kemudian pemotongan kue, lempar bunga. Ini lempar bunga kan momen yang krusial juga, penting juga ya. Atau momen lain, adat-adat yang lain yang nggak bisa aku sebutkan. Itu pokoknya momen-momen yang ada di wedding videography diambil semua. Nah, nomor 5, momen candid, ekspresi, interaksi tamu, detail suasana. Nah, ini kalian bisa ambil ekspresi-ekspresinya ya. Misalkan ada tamu cewek ketemu pengantinnya kan biasanya wah gitu, diambil aja. Kalian pinter-pinter aja ngambil candidnya. Ekspresi, interaksi tamu, misalkan lagi ngobrolin apa gitu, ambil aja. Diambil pendek-pendek aja. Dan detail suasana. Kemudian penutup lokasi. Yang pertama, pastikan semua momen utama sudah terekam. Kalau kalian sudah merekam semuanya, kalian sudah aman. Yang kedua, bongkar dan kemas-kemas peralatan kalian. Yang ketiga, pamit ke pengantin dan tuan rumah untuk pulang. Nah, kalau udah pulang, nah kemudian di rumah kalian harus langsung backup ke komputer. Langsung backup footage ke komputer. Kemudian kalau misalkan langsung ke tahap editing, seleksi footage terbaik untuk diproses edit. Lakukan editing, penyusunan color grading, audio mixing, dan lain-lain. Terus kalau udah selesai edit, kalian harus review hasil edit sebelum dikirimkan ke klien. Kirim hasil final sesuai format yang disepakati. Dan nomor 6, minta testimoni atau feedback dari klien. Ini bisa juga buat konten ya, atau buat testimoni untuk klien selanjutnya.